Kalau tadi pemirsa Anda sudah melihat bagaimana cara kami meracik rempah-rempah menjadi minuman yang bisa menyehatkan tubuh, saya sudah bersama dengan Dr. Sheila Salsabila, merupakan dokter umum yang akan langsung menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat cairan antiseptik agar Anda yang di rumah dimanapun Anda berada bisa meniru ini langsung iya, ya dok ya. Betul sekali, karena tuh di mana-mana udah nggak ada Mas Andro, dan memang semua orang tuh pada panik. Hand sanitizer gimana nih? Langka Karena sekali sekarang. Langka sekali, masih jadi barang langka sih, padahal dulu di mana-mana ada kan. Betul sekali dok. Dan apalagi kita nggak bisa selalu cuci tangan, apalagi kalau misalnya kita lagi di kendaraan umum misalnya, terus lagi berpapasan sama banyak orang, nggak mungkin kita setiap salaman cuci tangan kan. Memang yang paling praktis adalah bikin hand sanitizer sendiri ya. Sambil dipraktekkan dok, ini apa aja dok ini dok, barang-barangnya dok? Jadi ini sabun. Ceritanya deterjen ya ini ya? Iya, deterjen, oke. Kita nggak perlu deterjen ya, deterjen dok, sih ya? sebetulnya, Oke. kita perlu alkohol. Alkohol, yang utama ya dok ya? Yang utama adalah alkohol. Kita anggap alkohol ini 96%. Karena biasanya alkohol yang paling tinggi dijual itu ada 96% kandungan alkoholnya. Itu mudah didapatkan? Itu mudah didapatkan. Selain itu yang kita butuh adalah distilled water, yaitu Aquades, aqua biasa ya. Nah sekarang kita pencampurannya gimana nih supaya kita bisa dapat 75% alkohol di dalam Aquades. Oke. Nah ini kalau misalnya kita hitung-hitungan ya pakai rumus-rumus matematika, ini kita butuh sekitar 39 mili. 39 mili. Kita pakai ini ya. Sebenarnya lebih baiknya itu kita pakai spuit. Oke. Mungkin pemirsa tahu spuit yang biasa dijual itu yang buat suntikan, jarum Ada suntik. takarannya ya dok Ada itu ya? takarannya. Oke. Itu takarannya sampai 10 mili. Tapi ini anggap saja Anggap kita saja ini 5 menggunakan- mili ya. Jadi 1 sendok makan adalah 5 mili. Oke, Uish, 1 sendok. Kebanyakan saya. Oke. 2 2 sendok, dok. sendok. Harus 5 ya dok? Harus 5 sendok makan ya dok ya? Enggak, 3 sendok. Oke. 8 sendok. 4 sendok. 7. 5, ini ke 6 dok. 6, Sekarang 7, 8. 8. Stop. Oke. Nah, oke. Terus setelah itu kita kasih 2 sendok. Kita anggap ini 11 mili ya. Saya bantu, jadi dok. Ini, kurang dok, lebih ya. 11 mili. Oh, jadi 11 takaran mili memang Aquades. masyarakat tidak bisa sembarangan ya dok ya? Ada takaran tertentu yang harus dicampur. 2. Oke. Nah, jadi ini 11 mili Aquades dengan 39 mili dari alkohol yang berisi 96% alkohol. Jadi kita dapat ini kalau dihitung-hitung nih Mas Andro, ini totalnya kan 50 mili nih. 50 mili berarti 10 sendok ini kan tadi. Kita ambil 8 dari sini, 2 dari sini, dan ini total alkoholnya 75%. Nah, 75% ini udah cukup nih untuk membunuh bakteri dan juga kuman-kuman yang ada di tangan kita. Meskipun ya untuk cairannya sedikit, Cairannya bisa saja sedikit. kita tambahkan sendiri ya dok ya? Iya, bisa kita tambahkan sendiri. Tapi nggak mungkin nih kalau kayak gini terus ini kan cair dan nggak ada efek menyegarkannya. Kita butuh sesuatu yang bisa menyegarkan. Di sini kita pakai aloe vera gel. Kita pakai aloe vera gelnya 10 aja, 10 mili. Sebetulnya enaknya ini ada spuit. Kalau misalnya ada spuit, jadi kita bisa tambah-tambahinnya lebih gampang lagi nih. Agar akurasi takarannya memang pas ya dok ya? Jadi kita anggap ini 30 ya, 30 mili. 30 mili dari alkohol yang berisi 75%. Oke. Oke, kita tambahin 10 mili. Oke, Jadi mungkin dokter bisa sambil dua sendok pelan-pelan ya. agar masyarakat bisa mencatat juga ini dok. Oke, 2 sendok Aloe aloe vera vera ya. gel supaya ada efek menyegarkan. Biasanya kan kalau kita pakai misalnya antiseptik yang dijual kan rasanya segar, Ada bersih. rasa mentol sedikit atau apa gitu dok ya? Nah, ini kita bisa dapat dari aloe vera gelnya nih. 2 sendok makan aja. Oke, bisa Anda lihat. Pemirsa, 2 ini sendok campurannya ada makan. alkohol, kemudian Aquades dan juga aloe vera. Oke, 2 sendok makan ini berarti 10 mili ya. Ini kita aduk-aduk. Lalu masih kurang nih, Mas Andro, harus ditambahin air lagi. Ditambahin air lagi dok ya berarti Ditambahin ya? air, Oke, 2 sendok aja. 2 sendok. 1, 2, oke. Nah, udah habis itu kita aduk-aduk lagi. Ini komposisinya bisa sama persis seperti cairan antiseptik yang dijual dimanapun ya dok ya? Sama persis, tapi biasanya nih Mas Andro, cairan antiseptik itu kan ada wangi-wanginya tuh. Contohnya misalnya wangi lavender Iya, atau wangi chamomile, green tea gitu-gitu ya. Nah ini tuh kita bisa dapat juga dari 2 tetes essential oil. Oke. Essential oilnya sayangnya ada gak nih di sini?
Kalau misalnya ada 2 tetes essential oil, kita tinggal tetesin aja 2 tetes essential oil biasa, lalu kita aduk-aduk. Terus kalau dicobain, mau dicobain Mas Andro? Boleh, boleh, boleh. Cobain ya. Anggap ini udah kita pindahin ke yang bentuknya kayak gini, jadi gampang kan tinggal Betul. kita. Tadi kita tuangin sembari ke tangan. memanggil kru kita agar mungkin tidak essential oil, dokter kan bawa ya kabarnya, Iya, agar saya bawa. bisa dicampur langsung ya dok. Saya bawa kemana-mana. Tapi Nih, paling cobain, tidak dengan Mas Andro. komponen yang sekarang sudah ada dok, bisa diulang kembali dok, agar masyarakat ini bisa Oke, boleh. mencatatnya secara jernih dok ya. Boleh, jadi kita hitung-hitungannya nih biar gampang ya. Ini perlu mengambil pulpen dan kertas dulu nih dok. Masyarakat nih mungkin kan nggak ada spuit ya, jadi lebih praktis kita pakai ini aja, sendok makan aja. Oke. Kita anggap 1 sendok makan ini 5 mili ya, 5 mili. Dan kita perlu 39 mili ini alkohol yang ada 96%. Karena rata-rata yang dijual paling tinggi alkoholnya tuh 96% kandungannya. Oke. Terus kita ambil tadi 4 sendok. 4 sendok itu kan sebenarnya kita butuh 39 ya, kurang 1 mili lah ya, 40 mili kan jadinya. Nggak apa-apa, lebih sedikit, 40 mili. Lalu kita tambahkan dengan ini, Aquades. Aquadesnya tadi kita tambah ya? 11 mili. Jadi totalnya kita dapat 50 mili. 50 milinya itu 75% alkohol. Dan itu sudah cukup untuk membunuh bakteri dan juga kuman ya dok? Iya, sudah cukup untuk membunuh bakteri dan kuman. Lebih tinggi lebih bagus sebenarnya dok ya? Tapi kalau misalnya terlalu tinggi bisa menyebabkan iritasi juga. Iritasi. Jadi kita sarankan 75% aja sudah cukup. Itu biasa hand sanitizer yang dijual di umum. Oke, setelah diaduk, dicampur, hasilnya bagaimana ini dok? Kita campur, ini udah boleh nih kalau misalnya mau digunakan langsung. Caranya? Tapi masih ada tapi. Sudah nggak sabar ini dok. Nggak enak. Nggak ada efek segernya. Walaupun sudah bersih tangan kita ya. Sudah bersih tangan kita, tapi nggak ada efek segernya. Makanya kita pakai ini. Aloe vera. Aloe vera gel supaya efeknya seger dan juga lebih lembut di tangan. Kita nggak mau tangan kita jadi iritasi juga kan. Dan apalagi kalau misalnya masyarakat nih pengen yang wangi-wangian. Jadi jangan lupa juga untuk ditambahin beberapa tetes. 2 tetes aja cukup kok. Essential oil. Aku sih paling suka yang lavender biasanya. Biar bisa tergantung selera itu dok ya. Biar bisa menenangkan masyarakat yang lagi panik karena virus corona. Itu bisa membantu juga untuk stress relief. Jadi biar tangan kita bersih, kita hygiene-nya lebih terjaga dan pikiran kita juga lebih tenang. Oke, setelah dicampur kemudian anggap saja sudah ada essential oil, kemudian aloe vera. Iya. Cara pengusapannya dok? Cara pengusapannya. Nah, kembali diulang lagi. Kemarin sebenarnya udah sempet ya. Tapi pemirsa pengen lihat langsung nih bagaimana dokter memperagakannya ya. Oke, ini saya ambil ya. Kita anggap ini sudah mungkin 2-3 tetes ya dok ya? Ini 2-3 tetes ya. Lalu seperti ini. Coba. Saya boleh sambil juga dikit ini dok ya. Ini dok ya. Seperti ini, kita usap. Terus punggung tangan. Punggung sama tangan sela-sela jarinya. Ternyata tidak sembarangan ya dok ya? Nggak sembarangan karena nggak asal usap-usap beres udah deh. Jangan. Terus lalu kita mencekram seperti ini. Kanan kiri. Minimal berapa detik ini dok? Lalu ini nih, jempol. Karena ini bagian jari jempol sini nih suka nggak kena. Yang paling sering bersentuhan dengan benda-benda ya dok ya? Iya betul, dan bagian bawahnya sini. Jadi pergelangan tangan. Dan yang terakhir, ini juga suka lupa nih, apalagi perempuan yang kuku-kukunya suka panjang-panjang. Ini wajib kena alkohol, kuku-kukunya. Nah, Mas Andro juga bagian kuku-kuku juga harus kena. Untung kukunya udah potong kuku. Udah potong kuku tapi tetap harus kena ujung-ujungnya. Nah, udah. Jadi itu 6 langkah cuci tangan. Daya tahannya berapa lama dok? Meskipun ini sudah ada kandungan alkohol 75%, tapi kapan lagi kita harus mengusapkan dengan cairan antiseptik? Tadi ini kita mengusapnya minimal 40 detik ya. Terus kalau misalnya bisa bertahan berapa lama tergantung kita aktivitasnya apa. Kalau misalnya setelah kita bersih-bersih terus kita tidur, ya besok paginya pun masih aman karena kita kan nggak bersentuhan dengan yang terkontaminasi ya. Kita nggak bersentuhan dengan barang-barang ataupun dengan orang lain. Jadi tergantung aktivitas kita seperti apa. Kalau misalnya kita mobile, apalagi misalnya kita lagi menggunakan transportasi umum, terus pegang rel kereta, atau misalnya pegang taksi, atau pegang uang, sesimpel itu kita harus langsung menggunakan hand sanitizer lagi. Setelah dan jangan lupa lain langsung menggunakan lagi ya dok ya? Iya, dan yang paling penting adalah kita harus menggunakan sebelum kita pegang area muka kita. Jadi karena virus ini gampang terkontaminasi melalui mata, hidung, mulut. Jadi sebelum kita pegang muka dan juga sebelum kita makan,
setelah kita makan dan sebelum kita menyiapkan makanan, atau untuk orang tua sebelum memberikan makanan ke anaknya. Oke, Seperti itu. ini sangat bermanfaat untuk pemirsa juga ya, Dok. Kemarin yang disinggung bukan hanya kita dari lapisan luar tubuh, tapi juga dari dalam harus kita persiapkan agar kita bisa mencegah dari virus ataupun bakteri yang masuk ya, Dok, Pastinya ya? dong, dan kita nggak boleh panik dan juga nggak boleh stres. Tenang aja, hand sanitizer tuh kalau misalnya nggak dijual di pasaran, kita bisa bikin sendiri kok. Ini cara-cara manual yang langsung diperagakan oleh Dr. Sheila. Untuk masyarakat mungkin dimanapun Anda berada bisa langsung menguji coba untuk menggabungkan ini, Dok, ya? Gampang kok. Gampang banget caranya seru tadi ya. sekalian bereksperimen. Jangan lupa cuci tangan dulu. Tadi kita belum cuci tangan sebelum bikin ini, harus Oke, jadi harusnya cuci tangan pakai sabun dulu baru Iya dong. mengenakan ini, Dok, ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Dr. Sheila Salsabila, merupakan dokter umum yang sudah meracik bagaimana cara membuat cairan antiseptik sendiri. Semoga Anda bisa memperagakannya.